Assalamualaikum, halo teman-teman dan Bapak Ibu yang saya hormati. Kali ini di video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai protein, enzim, dan reseptor. Masih dengan mengenai mata kuliah kimia medisinal. Oke, di video kali ini dari protein, enzim, dan reseptor saya akan menjelaskan itu apa itu protein. Oke, protein dia ini terbentuk dari polimerisasi peptida-peptida. Nah, peptida itu sendiri merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Ikatan terjadi antar protein selain ikatan peptida antar asam amino dan penyusunnya, juga terjadi ikatan-ikatan yang lain. Struktur dari protein. Struktur protein terdiri dari struktur primer, sekunder, dan tersier. Struktur primer sendiri merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam-asam amino pembentuk protein tersebut. Struktur sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amino dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino sehingga membentuk lipatan-lipatan. Oke, yang terakhir yaitu struktur tersier. Interaksi struktur sekunder satu dengan struktur sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, dan ikatan sulfida, dan ini yang dimaksud dengan struktur tersier. Oke, selanjutnya sifat-sifat dari protein. Sifat dari protein dia ini sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya sangat besar. Dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam batu basa. Bersifat atmosfer karena membentuk ion Zwitter. Dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai enzim. Nah, enzim ini merupakan salah satu biokatalisator. Enzim tersusun atas senyawa protein dan non-protein. Dan sini ada juga yang namanya apoenzim. Apoenzim merupakan suatu bagian dari enzim aktif yang tersusun atas protein. Cara kerja enzim sendiri dia dapat digambarkan melalui hipotesis, kunci, dan gembok. Hipotesis kunci atau key hipotesis. Hipotesis gembok atau log hipotesis. Sifat-sifat dari enzim sendiri dia ini biokatalisator, yaitu berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia. Protein yang dipengaruhi oleh suhu dan pH. Bekerja spesifik yaitu dalam suatu reaksi pengobatan atau mereaksikan suatu zat tertentu, diperlukan suatu enzim tertentu. Tidak berperan bolak-balik yaitu dapat bekerja untuk menguraikan suatu substrat menjadi substrat tertentu. Oke, jenis dari enzim terdiri dari enzim protase, esterase, dan karbohidrase. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai yang namanya reseptor. Reseptor adalah molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel. Molekul pemberi sinyal yang melekat pada suatu reseptor disebut ligan. Reseptor terhubung dengan saluran ion ionotropik. Reseptor hubung protein G metabotropik, dan reseptor terhubung juga dengan enzim. Jenis-jenis dari reseptor terdiri dari reseptor ionotropik. Aktivasi reseptor ini menghasilkan perubahan gerakan ion melintasi membran. Selanjutnya, reseptor terhubung protein G, yaitu keluarga reseptor terbesar dan termasuk reseptor untuk beberapa hormon dan neurotransmitter, misalnya dopamin dan glutamat. Selanjutnya, reseptor tirosin kinase. Terdiri dari domain ekstraseluler yang mengandung situs pengikatan ligan dan domain intraseluler. Yang terakhir, reseptor inti. Yang terakhir reseptor inti terletak di sitoplasma dan berimigrasi ke inti setelah mengikuti dengan ligan. Oke, teman-teman, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai dari materi protein, enzim, reseptor. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Saya akan menjelaskan, masih ada banyak materi lagi, saya akan jelaskan di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.